Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Yuni Justika Evinawai. Saya kelas AB dan di sini saya akan menjelaskan mengenai net present value atau keuangan keputusan. Saya akan menggunakan HP saya sebagai media untuk membantu saya dalam menyampaikan yang telah saya kerjakan. Namun sebelum itu saya ingin meminta maaf karena sebelumnya saya telah membuat video yang berdurasi 19 menit seperti yang Bapak minta, yaitu durasi film, maksud saya durasi video sekitar 15 hingga 20 menit. Saya sudah mencapai 19 menit, namun kapasitas video itu terlalu besar, sekitar 2,73 GB, sehingga HP saya error. Saya tidak bisa mengirimnya ke Stefani juga karena kapasitasnya terlalu besar, sehingga kali ini saya akan membuat video, namun durasinya mungkin tidak akan lebih dari 10 menit atau 15 menit. Begitu, saya langsung akan melanjutkannya saja ke materi saya. Apa itu net present value dan tujuannya? Net present value adalah nilai keuntungan bersih atau perolehan keuntungan yang diperoleh di akhir pengerjaan proyek atau investasi. Perhitungan net present value yang sering dipakai sebagai pembantu dalam mengukur apakah suatu proyek dapat dinyatakan feasible atau layak atau tidak. Dengan kata lain, dianggap tingkat fleksibilitasnya lebih tinggi. Biasanya perbandingan antara dua proyek atau lebih dalam periode waktu yang diperhitungkan. Sedangkan kegunaannya sendiri untuk mengukur kemampuan dan peluang sebuah perusahaan dalam menjalankan investasinya sampai beberapa tahun yang akan datang saat nilai mata uang berubah dan berdampak pada cash flow perusahaan. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan net present value. Net present value memiliki keunggulan yaitu menggunakan konsep nilai waktu uang. Maka sebelum perhitungan atau penentuan net present value, hal yang paling utama adalah mengetahui atau menaksir aliran kas masuk di masa yang akan datang dan aliran kas keluar. Di dalam aliran ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Taksiran kas haruslah didasarkan atas dasar setelah pajak. Informasi tersebut haruslah didasarkan atas kenaikan atau selisih suatu proyek. Jadi harus diperbandingkan adanya bagaimana aliran kas seandainya dengan dan tanpa proyek. Hal ini penting sebab pada proyek pengenalan produk baru bisa terjadi bahwa produk lama akan termakan sebagian karena kedua produk itu bersaing dengan pemasaran. Aliran kas keluar haruslah tidak memasukkan unsur bunga apabila proyek itu direncanakan akan dibelanjai atau didanai dengan pinjaman. Biaya bunga tersebut sebagai tingkat bunga yang diisyaratkan untuk penilaian proyek tersebut. Kalau kita masukkan unsur bunga di dalam perhitungan aliran kas keluar, maka akan terjadi perhitungan ganda. Keunggulan metode net present value yaitu memperhitungkan nilai waktu dari uang, memperhitungkan arus kas selama usia ekonomis proyek, memperhitungkan nilai sisa proyek. Kelemahan metode net present value yaitu manajemen harus dapat menaksir di tingkat biaya modal relevan selama usia ekonomis proyek. Jika proyek memiliki nilai investasi inisial yang berbeda, maka net present value yang lebih besar belum menjamin sebagai proyek yang lebih baik. Daerah kelayakan tidak hanya dipengaruhi oleh arus kas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor usia ekonomis proyek. Adapun net present value dalam pengambilan keputusan dipakai sebagai salah satu metode dalam mendukung proses pengambilan keputusan dengan konsep pendekatan secara kuantitatif. Secara lebih mendalam, Joel Gesingel dan Jay Kasim mengatakan dengan metode nilai sekarang bersih, nilai sekarang dari semua arus masuk proyek dibandingkan dengan investasi asalnya. Nilai sekarang bersih yang merupakan perbedaan antara nilai sekarang dengan nilai investasi asal, menunjukkan apakah proyek dapat menjadi investasi yang dapat diterima. Untuk menghitung nilai sekarang arus kas masuk, tingkat yang disebut biaya modal dipergunakan sebagai pengurangannya. Dengan metode ini, bila nilai sekarang positif, proyek itu dapat disetujui. Dalam proses pembuatan keputusan, ada banyak usulan-usulan yang diterima dan berbagai bentuk usulan tersebut akan menjadi bahan yang harus didiskusikan dan dianalisis secara mendalam.
Dan pada saat keputusan yang dibuat nantinya, artinya keputusan tersebut menerima salah satu usulan dan menolak usulan yang lainnya. Jika usulan-usulan tersebut tidak dipengaruhi oleh usulan-usulan lainnya. Namun jika usulan-usulan tersebut bersifat saling tergantung, maka artinya dipilih salah satu usulan akan mampu memberi pengaruh pada penerimaan usulan lainnya. Atau lebih jelasnya dapat saya simpulkan sebagai berikut. Jika net present value 0 lebih besar dari net present value 1, maka proyek tersebut dinyatakan tidak layak untuk dikerjakan atau impossible. Dan kedua, jika net present value 0 lebih kecil dari net present value 1, maka proyek tersebut dinyatakan layak untuk dilaksanakan atau feasible dan diperkirakan mampu memberikan keuntungan di akhir proyek. Jika net present value 0 sama dengan net present value 1, maka proyek tersebut dianggap tidak memiliki nilai kelayakan, terutama lihat dari konsep mutually eksklusif atau memilih salah satu dan meninggalkan yang lain. Ini sebagaimana dijelaskan Agus Surtono bahwa jika investasi dihadapkan pada proyek yang bersifat meniadakan, maka haruslah dipilih proyek yang memiliki net present value yang paling besar. Dengan demikian, semakin besar angka positifnya, maka semakin besar pula penerimaan yang bisa didapatkan. Oleh karena itu, perhitungan net present value itu tidak saja digunakan untuk mengevaluasi layak atau tidaknya untuk berinvestasi, namun juga digunakan untuk membandingkan investasi mana yang lebih baik jika terdapat dua investasi atau lebih. Sini saya akan menjelaskan secara singkat rumus net present value. Untuk soal yang selanjutnya nanti Bapak bisa melihatnya dalam PowerPoint yang telah saya kerjakan. Rumus net present value adalah buka kurung C1 bagi 1 tambah R tutup kurung tambah buka kurung C2 bagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung 2 tutup kurung tambah buka kurung C3 bagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung 3 tutup kurung tambah buka kurung CT bagi buka kurung 1 tambah R tutup kurung T tutup kurung dikurangi CO. Untuk keterangannya sendiri adalah NPV adalah net present value dalam rupiah, CT adalah arus kas per tahun pada periode T, CO adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0 atau dalam rupiah, R adalah suku bunga atau discount rate dalam persen. Di sini saya akan melangkahinya saja karena mengingat yang tadi saya bilang di awal video. Contoh kasus penggunaan pohon keputusan pada investor. Tuan Romana seorang investor pemula di mana memiliki uang sebesar 1 miliar dan berkeinginan untuk berinvestasi ke bidang penanaman coklat. Selama ini uang yang dimilikinya hanya didepositkan di bank dan beliau selalu saja memperoleh keuntungan di dalam bentuk bunga deposito. Namun saat ini mulai berinvestasi dalam bentuk bisnis penanaman coklat. Maka kita dapat membuat pohon keputusannya sebagai berikut, di mana coklat memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama menanam coklat dengan melakukan riset, yang kedua uang didepositkan di bank diambil bunganya saja. Namun yang pilihan pertama ini memiliki dua opsi lagi, yaitu yang pertama sukses panen karena sesuai dengan riset dan memperoleh keuntungan, sedangkan yang kedua gagal panen karena tidak sesuai dengan riset dan memperoleh kerugian. Bapak, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti Bapak bisa melihatnya di dalam PowerPoint yang telah saya kerjakan, karena di awal video tadi saya sudah menjelaskan bahwa saya tidak bisa membuat video yang berdurasi lama karena saya takut nanti saya tidak bisa mengirimnya ke Stefani, atau mungkin akan terjadi seperti kemarin, yaitu HP saya tidak bisa menyala untuk beberapa saat dan tidak bisa digerakkan. Begitu, jika ada salah atau apapun itu mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.